Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya, serta yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kita tampilkan 4 piece pisau sembelih kambing dari material baja HSS M2. Di situ baja HSS M2 itu ada DMO5, ada CO5 dan sebagainya. Piringan baja HSS. Nah, kadang ada yang HSS gergaji batu itu kadang batu marmer, yang di batunya itu batu marmer. Kadang kita ekspektasinya itu membayangkan batu-batu yang dipakai buat ngaspal atau buat pembangunan, tapi juga bukan, tapi dipakainya batu marmer yang bisa memotong hingga tipis seperti itu. Nah, yang ini baja HSS DMO5 Julia. Dari yang pertama ada 4 piece. Ini modelnya seperti ini, strike semua ya modelnya. Terus selanjutnya handlenya dari Galisono Keling. Yang pertama ini di pin kuningan 2. Kenapa 2? Karena konstruksinya half tang sampai ke sini ekor bilahnya. Yang ini untuk panjang bilahnya 16,5, di pangkal 2,7, lebarnya 2,7 cm, dan ketebalannya 1 mili. Bentuknya seperti ini. Agak sedikit ada sudut di sini, ditipiskan, sangat flat sekali. Kita tes 16,5 ya yang ini. Untuk ukurannya sudah kita detailkan, untuk ketajamannya sudah kita teskan, semuanya, materialnya, harganya juga sudah ditulis di handle. Untuk seset bisa, untuk sembelih kambing juga bisa. Kalau sapi terlalu tipis, tergantung orangnya. Kalau sudah ahli sembelih sapi kayak tarik, ukuran segini ya berani saja. Sapi itu kan karena ada banyak jenisnya, kalau pas sapinya kecil berani dia pakai ini. Tapi yang jelas kami rekomendasikan untuk sembelihan kambing, seset, sembelihan unggas. Selanjutnya yang kedua, ini sarungnya coklat ya. Selanjutnya yang kedua ini sarungnya hitam seperti ini, tebal, model sloboan, ada cantolan ikat pinggang yang cukup lega, bisa dipakai untuk ikat pinggang Betawian. Nih bentuk bilahnya lebih gundek ya, lebih pendek, sama pinnya juga 2 karena konstruksinya half tang. Handlenya Galisono Keling model strike, cakep banget. Yang ini untuk materialnya baja DMO5 Julia. Untuk panjang bilahnya 13 sekian, panjang 13,5, di pangkal lebarnya 2,9 cm, ketebalannya 2 mili menipis. Dan kalau kita detail melihatnya itu ada micro bevel. Micro bevel itu mata bilah yang disudut. Kalau untuk sembelihan itu kebanyakan ngeflat, flat. Saya pernah ini oleh tim kami mau dari yang kemarin, handle yang premium, gocil premium, handlenya tanduk model Betawian yang kecil, handlenya tanduk hitam, serangkanya ingas merah. Nah itu kan HSS planner, serut kayu mungkin ya. Nah, itu
belinya sudah bentuk lempengan begini, tapi mata bilahnya single bevel. Nah itu satu sisi, sampai dibentuk sebuah pisau ya golok mata, bentuknya betawian begitu, ada ekor bilahnya, hanya main gerinda tangan. Dan itu tahap awalnya membentuknya saja ampun nyerah, kerasnya bukan main, karena sudah sepuh pabrik. Memang bentuknya itu mau dipakai untuk mata serut kayu tadi itu. Selanjutnya setelah ditipiskan sekali, mau proses sepuh, ini nanti enggak sepuh sih, enggak proses sepuh, mohon maaf saya ralat, tidak proses sepuh ya karena HSS. Mau proses finishing maksud saya, menggunakan mesin. Nah itu oleh tim finishing disarankan kan agak sedikit bengkok ya, mungkin karena efek panas mungkin ya, padahal ketika digerinda celup air supaya temperaturnya stabil, tidak terlalu panas. Tapi namanya orang kerja kadang-kadang meskipun jempolin nempel di sini untuk ngegerinda, merasakan getaran panasnya ini, kalau anget celup, tapi lama-lama karena suhu badan juga ya akhirnya ya nggak kerasa mungkin ya. Intinya sempat terjadi bengkok, tapi terus diluruskan, dirapikan betul. Nah ini rencananya mau dibuat sembelihan, jangan single bevel, karena saya belum pernah ini single bevel. Tapi sekarang malah penasaran. Awalnya saya berpikir janganlah, saya tahunya sembelihan itu untuk yang flat sekali mata bilahnya. Semakin flat, semakin dia di tisu lembut, itu semakin ajib dipakai menyembelih. Ya akhirnya dibuatlah sisi sebaliknya untuk mata bilahnya. Terus selanjutnya kalau kapak golok tebas, nah itu micro bevel, convex, malah lebih ke convex. Kalau kapak ngonvex gini. Terus kalau single bevel ini nyisih satu ya. Terus micro bevel itu setelah nyudut begini masih ada lagi sudut kecil di mata bilahnya. Itu. Nah kebanyakan kalau Anda perhatikan beli pisau pabrikan, nah itu ketika pisau pabrikan itu perhatikan mata bilahnya, itu yang namanya micro bevel. Nah yang ini ada sedikit micro bevelnya, tapi kita coba di tisu ya. Oh belum diukur, sudah ya 13,5 ya yang ini ya. 13,5 di pangkal itu hampir 3 cm, ketebalannya 2 mili seperti itu. Tapi kalau micro bevelnya bisa tajam, nah ini tajam, itu ya bisa dipakai untuk sembelihan. Ini kan tajam ya, di slice tisu digesek-gesek begini mampu dia. Di kertas seperti ini. Biasanya kalau HSS dan ada micro bevelnya, itu oleh tim kami ngetesnya malah nggak di kertas apalagi tisu, tidak, tapi di kayu. Bahkan ini bonggol kayu dari sonokling itu padahal bisa dipakai handle. Pikir saya, wah segini kan bisa dipakai handle, itu dibacok-bacokkan. Uji ketahanan mata bilah katanya, bukan uji ketajaman. Kalau tajam kan harusnya semakin tipis medianya. Nah ini perlu kita pahami ya, ini semua media, tisu, kertas, itu semuanya media, dan tujuannya hanya mengetahui ketajaman. Bisa dari plastik atau kresek, plastik aneka plastik. Yang teralot adalah plastik cap tomat. Nah untuk kertas juga demikian, ada yang diseliskan dengan 2 jari gini, cret sampai habis. Terus ada yang dicek begitu untuk mengetes ketajaman mata bilah. Terus selanjutnya ada yang digulung taruh di meja, itu seperti itu. Nah itu semuanya permainan, kembangan daripada kertas HVS. Tisu juga demikian, ada yang set, ada yang dirajang pelan, ada yang nyamping juga, malah macam-macam. Nah itu semuanya kembangan daripada tes ketajaman menggunakan tisu. Nah semuanya itu adalah media. Kita harus pahami dan harus ingat, harus ngerti antara media dalam kurung alat
dan tujuannya apa? Mengetahui ketajaman. Oke, ini sarung kulitnya hitam yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, ini sarung kulitnya ujungnya ada brodol ya, kita ganti nanti, kita ganti yang ini pakai yang ini, nanti yang terakhir menggunakan yang lain. Nah ini pas ini ya, seperti ini, tebal, model cantolan, untuk cantolan ikat pinggang model selopokan. Yang ini hidden tang, pinnya 1, modelnya sama, strike, handle galis sono keling, pin kuningan, satin serat baja, HSS DMO 5 Julia, tanpa rikaso. Untuk panjang bilah 16 cm, lebarnya 2,8, hampir menipisnya landai, naik menipisnya landai ya. Terus ketebalannya 2 mili, 16 cm. Ini enak kalau rata, lebarnya rata menuju ke ujung itu landai, tidak lancip, itu enak dipakai buat sembelihan kayak tarik. Misalkan sapi ini 16 cm, berani, karena sapi jenis kecil tentunya, karena pertama kita harus tahu ketajamannya, kedua ukurannya, ketiga desainnya. Ini strike, enak buat tarik gitu, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek, dan harus tahu desainnya bagaimana. Ini tadi antara pangkal itu tidak ngeruncing, tapi dia landai, lebarnya habisnya di sini tuh tidak ngeruncing begitu, 16 cm. Terus mengetahui ketajamannya bagaimana, kita teskan di tisu. Set, nah ini kan halus, kepotongnya halus, kita ambil tisu yang utuh, set, gini, memotong lipatan. Nanti kalau ada dari sahabat-sahabat GSN misalkan, itu searah lipatan begini, terus dia megangnya begini dari sini dan seterusnya, itu semuanya atraksi atau kembangan daripada slice tisu itu sendiri. Nah kalau sudah slice tisu berarti sudah tajam, sudah cukup. Nah ini saja, sekali sayatan pelan saja itu sudah cukup, sudah membuktikan kalau pisau ini benar-benar tajam gitu. Ada lagi yang dari atas ini tengah-tengah, ambil tengah, gesekkan pelan, terus dihentakkan jret sampai habis gitu ya. Ini kan belum habis, sampai terbelah, ngebelah jatuh gitu ya, dan lurus, itu kembangan juga. Jadi intinya itu sudah sangat tajam dan tidak menjadi tolak ukur, itu kembangan. Kita harus pahami bahwasanya pisau yang dipakainya itu benar-benar tajam, empuk banget. Kalau sudah di tisunya halus, auto di kertas HVS dan lain-lain juga sudah cukup, sudah bisa. Tapi sebaiknya hanya 2 ini saja yang dipakainya, kertas HVS ataupun tisu. Kalau kresek atau plastik, bahkan plastik cap tomat yang ulet, itu nanti akan mengurangi ketajaman, sudah terbukti. Saya pernah belanja satu kresek itu habis ratusan ribu, dari berbagai macam jenis plastik dan kresek, semuanya sudah saya coba, cap tenis meja, cap apapun sudah, cap belang yang garis-garis itu, yang garis merah, garis biru, semuanya sudah saya coba, dan hasilnya apa? Mengurangi ketajaman, malah mengurangi ketajaman. Jadi kan sayang seandainya sahabat GSN ini ngasahnya menggunakan batu yang becek, yang kotor, yang capek, lama, hasilnya sudah di stropping terus tajam di kertas, tapi pengen nyoba di kresek ataupun plastik, akan frustasi karena 2 menit saja sudah tumpul gitu loh, padahal ngasahnya 2 jam. Nah ini kan jangan sampai. Ini ini tadi ini ya, ini yang benangnya copot tadi, yang benangnya copot biar di servis nanti. Nah, pakai sarung coklat. Selanjutnya yang terakhir, ini sama, desainnya sama ya dengan yang
nomor 4 tadi itu hidden tank, beksinya dalam, pinnya kuningan, handle galih sonokeling, modelnya strike. Ini serat baja satin, material sama DMO5 Julia. Untuk panjangnya yang ini 17, yang tadi 16, yang ini 17. Untuk lebarnya di pangkal sama 3 cm kurang 1 mili dan landai, tidak langsung runcing gitu ya, tidak langsung ngeruncing. Untuk ketebalannya 2 mili, kita teskan di tisu. Jadi ya seperti itu cara mengetesnya. Nah, ini pelan saja digesek ini sudah cukup mengetahui, perasaan kita sudah bisa mendeteksi bahwasanya ini tajamnya tajam halus. Adapun disentekkan tadi itu semuanya daripada kembangan itu. Tapi saran saya jangan ke kresek ataupun plastik, karena akan berkurang ketajamannya. Terus di kertas, misalkan ini kan kalau saya biasanya gini, mojok gitu. Nah begini, ada yang ditebaskan, ada yang dicerek gitu. Kalau dia bisa masuk dari pangkal ujung, nah masuk begini, itu sudah sangat tajam. Ada lagi yang begini, pegangnya tangan kiri, mata bilah menghadap ke atas, lalu kertas digesekkan begini. Nah macam-macam, itu semuanya kembangannya, variasi bagaimana cara orang mengetes ketajaman. Yang ini kita carikan dulu untuk sarungnya ya, ini pakai ini ya. Coba kita ukur dulu ya, cukuplah pakai ini, serasi ya, selaras ya. Oke, ada 4 piece, 17 cm, 16 cm, terus 13 cm hidden tank ataupun half tank, silahkan, banyak pilihan. Harganya juga sama. Masalah harga itu gampang, masalah harga mau dibilang kemahalan juga, mahal atau murah itu relatif. Selanjutnya kita di GSN ini mengutamakan tali persaudaraan, jadi japri konsultasi sebaiknya begitu, komunikasi, tanyakan, sampaikan begitu. Misalkan kita ada program subsidi silang sih, bukan program ya, yang sudah berjalan saja, artinya ada yang sangat membutuhkan tapi dana kurang, ada yang alhamdulillahnya dananya mampu. Nah ini nanti bisa bertemu, artinya dari GSN ini bisa mensubsidi dari orang-orang yang belanja dengan orang-orang yang membutuhkan, kepingin tapi dana kurang. Nah ini kita bantu, seperti itu intinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wafaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.